insanity going around while the scene's so pretty. I don't want to go back to my reality. Just watch me and imagine that you're with me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Taufik di Skrider Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu ya teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan memberikan tips berkendara ketika mudik ya teman-teman, terutamanya menggunakan motor nih teman-teman. Sebelumnya kita udah bahas, kalian bisa cek videonya di deskripsi tentang tips agar mudik pakai motor sport itu nggak pegal. Kalian bisa cek di deskripsi ya teman-teman. Nah, kalau di video kali ini mungkin lebih general, tapi kebetulan aja model motornya kita pakai Yamaha R15 V3 saya ya teman-teman. Nah, hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah tentunya melihat kondisi motor kalian. Apakah kondisi motornya bagus atau enggak nih teman-teman. Yang tentunya untuk motor ya harus bagus ya teman-teman, kondisi motornya ya bisa dibilang layak jalan nih teman-teman. Dan hal yang harus kalian cek itu tentunya adalah mesinnya nih, pastikan mesinnya nggak ada masalah sama sekali. Nah, tidak lupa pula untuk sektor mesin, pastikan ini udah ganti oli, nggak ada kebocoran atau suara aneh-aneh pada kondisi blok mesinnya yang di dalam ini. Nah, dan tentunya nggak ada suara yang aneh-aneh ya teman-teman. Selanjutnya dari sektor kondisi mesin tadi, kalian bisa mengecek pengapian motor kalian atau ya kendaraan kalian, seperti akinya masih bagus atau lampunya nyala semua ya teman-teman, baik lampu utama, lampu sen ini nyala semua ya. Nah, nyala bagian depan dan belakang tentunya. Ini pastikan nyala semua. Pertama juga di bagian stop lamp nih teman-teman, agar kendaraan kalian bisa dinotif sama kendaraan lain atau pemudik yang lain nih. Nah, pas di starter juga nggak susah ya teman-teman. Nah, tuh, jadi enak tuh. Nah, hal yang harus kalian perhatikan selanjutnya adalah stang motor kalian. Contohnya kan Yamaha R15 V3 ini sering oblak nih, jadi kalian harus perhatikan komstir, shocknya dan bagian biring rodanya nih untuk Yamaha R15 V3. Untuk motor-motor lain juga kalian bisa cek di bagian itu ya teman-teman. Nah, hal yang harus kalian lakukan atau perhatikan selanjutnya adalah kondisi tekanan ban motor kalian. Pastikan tekanan ban depan dan belakang itu sesuai standar ya, nggak kurang dan nggak kelebihan. Jadi pada saat perjalanan kalian itu aman nih teman-teman. Nah, pengereman juga jangan lupa dicek dan sampai rem kalian blong ya teman-teman. Nah, kita lanjut di jalan, bahas di jalan nih. Oke, sekarang kita lanjut di atas motor ya teman-teman. Nah, hal yang harus kalian lakukan selanjutnya adalah seperti yang kalian lihat nih, kita udah ada di pom bensin nih. Kita isinya Pertamax nih teman-teman. Aduh, ini pegawainya mana lagi? Oh, kita isinya di sini cuy. Oke, kita isi Pertamax ya, sesuai dengan kompresi motor Yamaha R15 V3 nih teman-teman. Ya, oke. KB 25 Pak Di.
kita isinya 25 aja nih cuy. Soalnya sebenarnya ini bensin saya masih ada cuy, tapi ya kita isi lagi nih. Nih, ingat pastikan bannya nggak kempis ya teman-teman. Tabe. Oke. Ya. Aduh, ini keras banget lagi. Iya. Oke. Nah, kenapa kalian harus isi bensin dulu sebelum mudik nih teman-teman? Ya, untuk mengantisipasi habis bensin di daerah yang jarang ada pom bensin ya teman-teman. Biasanya kan kalau di daerah-daerah gitu pom bensinnya rata-rata pada tutup ya, atau ya ngantri banget. Terus yang jual bensin juga di bagian-bagian daerah rata-rata mereka jualnya dengan bensin yang beroktan rendah ya. Jadi kalau motor kalian beroktan tinggi, pastikan kalian memilih bahan bakar yang sesuai dengan kompresi motor kalian sebelum berangkat nih teman-teman, atau sebelum mudik. Hal yang selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah ya, waduh saya lewati marka garis lurus nih. Dibully netizen kita cok. Tadi sampai mana ya? Oh ya, kalian harus memperhatikan kondisi fisik kalian. Ya, pastikan kalian sehat atau bugar ya teman-teman. Nah, dan yang paling utama ya itu tadi, kalian nggak sakit. Contohnya ya demam kah, flu kah, atau apalah yang mengganggu kondisi fisik kalian. Ya sebaiknya kalian memperbanyak istirahat terlebih dahulu sebelum berangkat mudik ya teman-teman. Ya perjalanan mudik kan itu ya jauh ya, atau panjang-panjang ya. Jadi kalian harus memperhatikan kondisi fisik kalian, bukan cuma motor yang diperhatikan nih teman-teman. Takutnya ada apa-apa di jalan kan bisa berabe ntar. Nah, selanjutnya adalah pilih rute yang dikuasai. Misalnya nggak macet atau sepi ya teman-teman. Nah, tapi pastikan juga hindari saat berkendara malam nih untuk tempat sepi ini. Ya bisa aja kan berbagai macam hal yang nggak diinginkan bisa terjadi. Contohnya begal, atau kalian trouble di jalan, terus jalanannya sepi cuy. Kan itu bisa merepotkan ntar. Ya kalian pilih juga lah rute yang banyak rest area atau warungnya, bengkel untuk jaga-jaga tadi kalau misalnya ada di trouble pas kalian mudik di perjalanan ya teman-teman. Jadi banyak aspek yang harus kalian tentukan saat perjalanan mudik nih teman-teman. Tips berikutnya adalah jangan sampai kalian membawa barang secara berlebihan ya teman-teman. Nah, biasanya kan kalau mudik kita sering lihat motor atau mobil itu bawa barangnya itu sampai segunung nih teman-teman. Nah, sebaiknya kalau mudik kalian bawa barang yang secukupnya aja biar kalian tetap safety di jalan nih teman-teman. Nah, tips terakhir adalah ikuti rambu lalu lintas. Jangan sampai kalian mengikuti nafsu kebut-kebutan kalian juga di jalan. Karena ya tujuan kita mudik kan untuk bertemu keluarga tercinta kita nih. Jangan sampai ngikutin nafsu kebut-kebutan ya, yang ada kita malah celaka nih teman-teman. Oke, itu aja sih video tips mudik kita kali ini. Kalau kalian ada pendapat, kalian bisa komen di kolom komentar. Like video ini jika kalian suka, dan untuk mensupport channel ini kalian bisa subscribe. Sekian, I'll see you in the next video. Bye.